Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bersama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang sampai dengan video ini masih stay tune, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Bila merasa ada kemanfaatan, maka bagikanlah kemanfaatan itu seluas mungkin, terutama kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, orang-orang yang kita sayangi terlebih dahulu, baru kemudian lingkungan kita. Kenapa? Karena saya sudah bisa merasakan setelah saya ngaji Quran surat yang dibimbing langsung oleh Prabu Jolo Jolo. Sekarang saya bisa tahu bahwa telur itu kalau meletek dari dalam maka akan berkembang biak. Tapi kalau ditutup dari luar maka jadi panganan, jadi sampah. Nah, jangan kita meletek atau diketek dari luar, tapi meleteklah kita dari dalam. Dan dari dalam itu tidak lain, tidak bukan hanya Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Itu adalah seperti dua sisi mata uang yang apabila salah satu sisinya tidak ada atau rusak, maka uang itu menjadi tidak laku. Begitu juga kita bertuhan, harus selalu menggunakan Al-Quranul Karim Mushaf, Al-Quranul Azim, tubuh kita ini sendiri sebagai kendaraan untuk menuju kepada Tuhan kita. Lebih jelasnya, acara seperti biasa akan dibawakan oleh Prabu Jolo Jolo. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Allahumma Rabbana atsmim lana dunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa. Sampai malam ini sangat berbahagia kita karena seperti apapun kita mensyukuri apa kesehatan yang masih membersamai kita, sehingga kita masih bisa untuk mengetengahkan, untuk membahas atau sekaligus untuk belajar bersama tentang Alkitab atau tentang kitab suci itu sendiri. Karena mengapa? Karena begini pemirsa, kitab suci Al-Quran itu diketengahkan dengan bahasa yang luar biasa, dengan bahasa lisanul Arabiyyah. Tapi kitab suci Al-Quran itu sendiri dikemas dengan nama Al-Quranul Karim sekaligus Al-Quranul Azim. Karim itu memang beda Al-Quran, tidak seperti kitab-kitab yang selama ini ada beredar di tata kemasyarakatan atau beredar dalam sebuah masa kurun waktu peradaban manusia hidup itu. Mulai pertama kali manusia diciptakan oleh Allah, beliau sudah menggunakan akal fikirnya untuk memecahkan segala persoalan hidup yang melingkupi dalam kehidupannya itu sendiri. Karena dia berakal, tidak seperti tumbuhan maupun makhluk lain, flora maupun fauna. Itulah sehingga manusia itu sesungguhnya sejak awal punya perbedaan yang tidak akan sama dengan makhluk-makhluk yang oleh Allah diciptakan itu. Loh, kok nangis? Oh tidak. Itu keluar air mata. Maka itulah dalam peradaban kemanusiaan dalam waktu kurun masa itu pasti ada sebuah peningkatan peradaban sehingga menuju ke sebuah peradaban yang lebih tinggi. Kalau kita mau kembali kepada penciptaan langit dan bumi, itu kan sesungguhnya awalnya bersatu padu, memang satu kesatuan yang padu. Jadi satu kesatuan yang padu awalnya bumi dan langit.
oleh Allah dipisahkan, berarti ada sesuatu yang disebut namanya ardun atau ardi atau bumi, dan ada yang satunya naik dengan tingkat yang lebih tinggi, itu namanya langit. Sehingga begini pemirsa, mengapa Al-Quran itu disebut Al-Karim sekaligus juga Al-Azim? Al-Azim itu, Al-Quran itu sesuatu firman yang asalnya dari sebuah ketinggian. Artinya tinggi itu memang sesuatu yang dikatakan tinggi, ya sudah, itulah a'la, sesuatu yang memang sangat tinggi. Tetapi jenengan harus ingat bahwa ternyata juga ada al-azimnya. Lah, azim itu kedalaman. Hebatnya ini, Al-Quran itu ternyata salah satunya namanya tinggi, tapi ada dalamnya. Karena keterpisahan itu tadi itu. Saat kamu di atas, maka melihat sesuatu yang di bawahmu itu pasti dalam, karena di bawah. Tapi begitu kamu di bawah, mendongak ke atas, melihat langit, itu sangat tinggi. Tapi ya kelihatan kamu lihat, gitu loh. Sedemikian juga bumi. Itu pemirsa, mengapa saya mengawali ini? Karena begini pemirsa, sama-sama standarisasinya kuliah, artinya disebut sebagai seorang mahasiswa. Berarti kan dia itu merupakan puncak seorang menjadi siswa, itu kan maha itu. Makanya dikatakan mahasiswa. Anehnya, bahasa Al-Quran di tatanan kemasyarakatan Jazirah Arab yang saat itu secara bahasa syair sudah tinggi, secara bahasa balaghah juga sudah tinggi, bahasa manteknya tinggi, ditekannya Al-Quran plong-plong. Nah, itulah berarti Al-Quran lebih tinggi dari semuanya itu, gitu. Itulah sesungguhnya mengapa ada lagi posisinya dia selalu di atas kamu. Lah, sedangkan dirimu penciptaannya seperti itu juga. Ada kepala sekaligus, tapi kakimu tetap menapak ke bumi. Sedangkan kepalamu tetap di atas posisinya. Kecuali saat jenengan kau sholat ritual itu, maka akan menempelkan kepalamu di bumi, sejajar dengan pijakan apa yang selama ini kamu pijak dengan kakimu itu. Nah, inilah sesungguhnya memang kita harus selalu menggunakan pikiran kita yang cerdas, yang rasio, logika. Karena memang Al-Quran itu, sudahlah, saya bingung mau mengatakan seperti apa, karena saya sudah betul-betul menikmati sejak dulu. Al-Quran itu luar biasa bahasanya, tidak seperti yang selama ini kita sekedar kita lihat tulisannya, atau sekedar kita baca, kita hafalkan tulisannya. Tidak, karena Al-Quran lebih dari itu. Dia punya bahasa yang sangat tinggi, tapi ada kedalaman makna, apa yang terkandung di dalam arti yang sesungguhnya itu, karena mengandung sebuah esensi sekaligus substansi yang luar biasa di dalam kandungannya itu. Itulah sesungguhnya apabila kita ngaji Al-Quran itu, makanya ya harus betul-betul sumbernya Al-Quran, pembahasannya dengan Al-Quran, konklusinya ya harus dengan Al-Quran, sehingga nanti selalu ada konektivitas, ada relevansi yang kuat. Karena pasti runtut nanti, utuh, nggak akan menjadi apel cokot istilahnya. Apple itu kan luar biasa. Sudah apel tapi kroa, tapi mahal. Sudah apel ndak utuh kroa, padahal jenengan nek tuku apel golek sing gau wedi utuh. Bahkan yang gimana, matang di pohon lah istilahnya. Tapi enek apel kodene kroa, malah disenengi kok. Bahkan dijual mahal. Nah, itulah kadangkala saya itu berpikir, orang yang punya ide ini kok begitu pinternya, sedangkan yang beli ini kok begitu bodohnya. Ini duitnya akeh iso tuku. Itulah pemirsa, ini ilustrasi saja, nanti bisa panjenengan pikirkan, panjenengan kaitkan dengan
sebuah peradaban gitu. Makanya Al-Quran itu kadang-kala kadang saya ngomong sama dokter spesialis gitu. Saya mengetengahkan Al-Quran, tapi beliau mengetengahkan ilmu yang selama ini beliau pelajari. Itu sampai tanya, Pak Teddy kok ngerti ini dari mana? Itu saya dari Al-Quran. Masa enak Pak Al-Quran? Iya. Lagi enak kedokteran spesialis objin Pak, yang membicarakan tentang nutfah, tentang sperma, tentang kororin makin. Ternyata ada lapisan-lapisannya itu. Bahkan tidak sedetail Pak Teddy kalau ngomong ke saya. Saya sampai dipanggil ke ruangannya dalam. Berjadi Pak. Yaitu saya sekedar bercerita. Ternyata banyak sekali orang-orang yang selama ini saya lihat secara kuliah dia pinter, dia bahkan kadang kumlot atau gimana. Tapi begitu saya mau tengahkan Al-Quran di hadapan beliau itu, dia terkejut-kejut. Bahkan kadang ngomong kedul bahasa nyung saya ngapunten. Jenengan itu jadi juga bukan tataran sekolah yang tingkatnya hanya SMA, tapi jenengan kuliah semua. Bahkan jenengan tumpuan duwe itu luwih dhuwur kon jenengan pamane ditumpuk atusan ewu ini dhuwur tumpukan duwe jenengan. Tapi jenengan kok saya ajak ngomong seperti ini masih ngomong bahwa omongan saya terlalu tinggi atau apa. Itu enggak 1-2 orang. Bahkan sampai saya usia 55 tahun ini, mungkin rata-rata yang saya ajak ngomong itu kebetulan juga bukan anak SMA ke bawah ya. Rata-rata ya mesti orang yang kuliah selesai, sampai dia mungkin bahkan S2, S3. Bahkan kadang saya challenge kepada beliau-beliau yang memang secara kependidikan formal sampai S2 atau bahkan S3. Kalau saya tanya, saya masukkan ke hukum Al-Quran, dia kebingungan. Istilahmu ini istilah dari mana? Kamu kok punya seperti ini? Belajarnya ini. Ya itulah pemirsa, makanya saya kadang-kala ya inilah rahasia kitab suci sebetulnya. Makanya sangat beruntungnya kita kalau masih mau ngaji kitab suci. Karena seperti apapun yang hanya bisa mensucikan dirimu ya hanya kitab suci, yang lainnya nggak bisa. Itu pemirsa, ini judul baru, tapi masih sub bagian dari peradaban dari kacamata Al-Quran, dan ini subbagian yang kelima. Jadi anatomi kehancuran bangsa. Mengapa saya ngomong bahasanya kok ya anatomi? Karena sebuah kehancuran itu tidak serta-merta langsung hancur, pasti ada kerangkanya. Makanya ini nanti mau tidak mau berkaitan kita membahas tentang ekologi sekaligus ekosistem. Karena begini pemirsa, di dalam kehidupan yang berkaitan dengan makhluk yang lain, itu kita tidak bisa meninggalkan istilah yang berkaitan dengan ekologi dan ekosistem. Sedangkan apabila nanti panjenengan tidak paham tentang ekologi dan ekosistem, maka akan saya jelaskan dulu di prolog ini, di mukadimahnya ini, sehingga jenengan nanti masuk ke isinya itu sudah tidak kebingungan lagi dengan istilah yang saya ketengahkan, karena tidak bisa meninggalkan itu semua. Jadi begini pemirsa, peradaban itu berkaitan dengan dua unsur yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang satu adalah unsur hidupnya, yang kedua adalah unsur interaksinya terhadap makhluk lainnya itu. Dan nanti interaksi dengan makhluk yang lainnya itu kita juga dibatasi dengan individu sesama makhluk yang namanya manusia, tapi sekaligus dengan lingkungan. Itulah nanti ada interaksi sehingga ada siklus itu, sehingga disitulah nanti ada peradaban sesungguhnya, karena menuntut sebuah
siklus itu namanya apa? Ketata biar terjadi siklus itu apa namanya ya? Hubungan mutualisme. Karena harus ada hubungan mutualisme sehingga dari sebuah interaksi itu akan ada kesinambungan lifetime karena berkaitan dengan peleburan, berkaitan dengan penciptaan kembali, peleburan dan penciptaan kembali. Karena tidak bisa tidak ada peleburan dan penciptaan itu lagi. Artinya keniscayaan itu hukumnya Allah sesungguhnya ya. Jadi ekologi dan ekosistem adalah dua istilah yang saling berkaitan, namun memiliki perbedaan yang sangat mendasar sebetulnya dalam sebuah peradaban. Karena kalau kita tidak membedah dari sini, maka kita nanti tidak bisa menghargai antara potensi harkat martabat individu dengan makhluk lain yang berkaitan dengan flora dan fauna. Karena ini nanti berkaitan dengan bencana alam. Kalau jenengan tidak menjaga ekologi yang baik dengan lingkunganmu, terutama alam, ya rusak pasti. Itu. Karena begini pemirsa, nanti dalam sebuah bencana yang ada di alam, ini ada yang bencana alam sifatnya karena memang untuk menstabilisir atau tasbihnya. Termasuk begini, saat ada musim kemarau mau ke musim penghujan, maka akan ada loncatan-loncatan karena muatan negatif dan positif yang terjadi perubahan iklim itu sangat besar, sehingga pasti ada loncatan energi. Nah itulah nanti ada hidup gitu loh mas, maksud saya. Lah itu sesungguhnya bentuk tasbihnya alam semesta terhadap Allah, terhadap zat mas. Nah itu ya memang selalu pasti ada. Terus lagi saya contohkan nanti, ada seperti gunung meletus. Gunung meletus ya memang harus meletus gitu. Terus lempengan bumi nanti bergerak. Itu bukan bencana alam, tapi bentuk tasbihnya alam semesta kepada sang zat itu, sang pencipta. Perlu diingat itu. Dan biasanya kejadian-kejadian semacam itu, iya kita tidak menafikan, pasti ada tuntutan individu lain atau makhluk lain yang ikut menjadi korban di situ. Tapi biasanya tidak banyak. Karena mengapa? Karena makhluk lain yang ada di sekeliling situ sudah punya kecerdasan alam semesta yang bisa mendeteksi akan terjadi itu. Gitu. Ya Mbak Marijan itu nggak mau karena saya ingat itu. Ya. Jadi gini pemirsa, artinya saya nanti akan membedakan antara bencana alam dengan tasbihnya alam. Waktu kejadiannya kita di situ ya. Iya ke sana. Makanya biar kita bisa membedakan antara itu bencana alam itu sesungguhnya diakibatkan karena individu yang hidup di situ tidak bisa menjaga siklusnya atau ekosistemnya alam itu. Karena ekosistem dengan ekosistem nanti ekologi dengan ekosistem beda. Maaf pemirsa ya, ekologi bukan ekosistem. Karena kalau ekosistem ini nanti ranahnya interaksinya, bukan karena gejala alamnya. Itu karena siklus itu ke ekologinya untuk alam, tapi dirimu sendiri juga punya siklus. Itulah nanti hubungan antara ekologi siklusnya individu dengan alam, itu namanya ekologi gitu loh mas. Ekosistem antara ekologi itu. Kalau ekonomi ya itu nanti ya itu beda. Ini kan kita ngomong peradaban loh mas, tentang kehidupan, hubungan interaksi antara makhluk hidup menyeluruh semesta alam. Ekologi. Nah, itulah ekologi sekaligus nanti ekosistem sesungguhnya. Makanya ini sebetulnya dua hal yang berbeda, tapi harus equal mas. Karena apa? Berkaitan dengan siklus dan kemanfaatan. Karena rantai makanan mas. Itulah gini. Kerennya bahasa Al-Quran itu di situ. Karena kalau Al-Quran itu mesti dua sisi itu. Ada satu sisi ekologi itu tumbuhnya di setiap individu hidup ada mas.
Lah, hubungan antara ekologinya flora, fauna dan sanjenengan itu dikatakan ekosistem gitu loh, Mas. Anda tahu nggak artinya eko? Hanya apa? Pergerakan. Ya, eko bisa pergerakan, eko juga bisa ekonomis, Mas. Karena sekarang ada eko aja, nggak sistem pakai di disambung eko. yang lain. Eko aja, eko tuh pergerakan. Oh, eko itu pergerakan, boleh. Dari ekologos berarti itu ya. Jadi kalau ekologi, kelihatan biologi. Nah, Kalau ekosistem, pergerakan sistem. siklusnya. Kalau ekonomi, putaran ekonomi, pergerakan. Jadi ekonya sendiri itu artinya pergerakan. Oke. Bukan oke ya, Enggak. eko ya. Jadi kalau ada orang namanya Eko, mesti nggak mau diam, gerak dulu. Oh gitu. Iya. Oke. Ya boleh. Ya, itu kan sebuah. Makanya kalau lebih banyak batuk yang ini ngapa kan? Ada batuk yang banyak ininya, ini Mas. Untuk membahas itu kan lebih baik, Mas. Iya, Bang. Karena pasti ada masukan tentang apa Mas, istilah baru. Kecuali berkomunikasi langsung dengan Aljabar, baru tidak perlu yang lain-lain seperti yang di Gua Giro. Ya kalau itu kan iya, itu memang nggak boleh ada campur tangan lain, karena nanti nggak suci lagi kalau ada campur tangan lain. Nggak usah itulah, kamu akan membentuk sebuah kehidupan baru kan juga nggak boleh campur tangan orang lain. Saya Rambut ada bacok enggak nih campur tangan wong liya. Rabu Jolo-Jolo kan pernah ngomong, Heeh. kita ini Muhammad, tapi tidak boleh ngomong Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad cuma satu. Kalau kita ya Muhammad. Artinya kita Yang sudah paham maksudnya. iya, artinya Nur Muhammadnya. Kalau karena gini, Muhammad itu jabatannya si Ahmad, tidak bisa ke kamu. Iya. Itu. Tapi kalau nurnya monggo, karena berkaitan dengan nubuah dan risalahnya itu, iya, boleh. Tapi kalau Muhammadnya tidak bisa ke kita selamanya itu. Makanya Muhammad digandengkan dengan tulisan si Laha, alif lam ha, itu sebetulnya Laha. Karena memang Muhammad itu hanya bentuk jabatan aja, dan yang menjabat seluruh alam semesta cuma satu, si Ahmad itu. Yang lainnya tidak bisa. Kamu nanti hanya mendapat nur, artinya petunjuknya menel. Itu. Jadi jangan salah. Makanya sepunten jane jeneng Muhammad tidak oleh ngiwang-ngiwang. Ya khusus si Ahmad. Itu sebetulnya. Makanya aku harus ngomong sesuatu yang kadangkala itu tidak berani. Karena saya mengetengahkan itu dimusuh orang banyak sekali. Lah memang tujuannya bapak juga ini ben koyo Muhammad. Waduh, masya Allah. Sudahlah, ndak usah kamu tuh namamu Muhammad. Jainuri apa-apa, tapi kamu ngerti nubuah risalah atau jarkoni sekalipun ndak apa-apa. Tapi kamu ngerti nubuah risalah, berarti kamu nanti dapat yang siapa? Itu Krepek apa kerapiak kresek yang saat gimana? yang udah di sana di Jogja. Siapa jelas? Kresek. Kruso. Oh, kruso. Iya. Apa artinya kruso? Ya, krusuk. Feeling kruso. Ekologi dan ekosistem ini adalah dua istilah yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang mendasar sebetulnya. Makanya ini tak ungkap dulu, karena nanti kaitannya dengan peradaban yang jelas. Kalau ini tidak tak ungkap dulu, jenengan kok akhirnya menjadikan pertanyaan terus gitu. Biar tidak tanya, makanya kalau sudah saya ketengahkan gini ya diingat-ingat lah. Namanya pembelajaran kan seperti apapun ya tetap jenenge belajar lah. Nyun sewu lho pemirsa. Ya gelem ra gelem dong jenenge belajar. Ya dieling-eling, ya diulang-ulang itu lebih baik. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, sementara ekosistem adalah sistem atau satuan tempat di mana interaksi tersebut terjadi. Jadi
semua kejadiannya yang alam semesta. Karena setelah dari alam semesta tidak bisa. Tapi selama ini orang kalau tidak diketengahkan itu atau dijelaskan itu tetap tidak mau loh mas. Tidak ngeh dia. Iya. Itu. Makanya saya akan ngomong, Al-Quran itu ono ini gini loh mas. Ya iyalah. Lah iya. Sebelum di sini tidak ada. Iya. Setelah dari sini juga tidak ada Al-Quran iya. itu. Khusus untuk orang yang sudah dibangkitkan. Kalau belum bangkit ya tidak bisa. Wong saiki kadang dibangkitkan yo kipo-kipo. Ya dibangkitkan dari apa dulu? Nah iya, artinya kan selama ini kalau sesungguhnya kita ngomong kebangkitan berarti kan kebangkitan dari Al-Quran ketidaksadaran. iya, tapi artinya bangkit itu sendiri kan sebetulnya namanya orang hidup lah bangkit toh mas. Wong dari sakmene terus dadi sakmene terus saiki dadi ndukung sakmene lho mas. Bangkit itu begini. Itu bangkit Ya. Jadi dari posisi tidur begini itu bangkit. Ya. Apalagi sampai berdiri sempurna. Ya. Tapi kalau baru duduk aja ya kayak bayi baru duduk kan bisa duduk berapa bulan tuh? 4 Ya. bulan, 5 bulan. Jadi sekarang nanti tidak ada lagi pertanyaan tentang ekologi dan ekosistem loh ya. Ini kan sudah saya ungkap. Karena kan kaitan kehidupan keperadaban kan kamu tidak hanya sekedar kayak aku toh mas. Gue liwat ya nek kucing, itu flora, fauna. Gue yang berkaitan dengan tumbuhan yang ada di sekelilingmu. Nah, logi itu sesuatu yang hidup. Lah iya. Walaupun bukan manusia. Jane dari kata-kata logik, makanya menjadi logik, logos. Banyak hal lah ya. Tapi sebetulnya memang semua itu nek jenengan mau mengungkap ya awali dari itu sehingga nanti mengenal Al-Quran itu. Karena Al-Quran nek didongeng wah Zulaikha iku ayune karo Nabi Yusuf ngono tok ae terus gak buka Quran lho. Terus piye? Ngerti yang sekedar wong ganteng karo wong ayu, padahal wis duwe bojo terus nggodho kan ngono tok ngerti. Ya Al-Quran untuk maaf di podcast ini memang bukan kemauan saya. Saya pengen mengetengahkan. Ada yang lagi kita Apa? katanya Ustadz tanya katanya kenapa ini yang lagi viral kenapa kata Ustadz saya itu angger lewat ya nanti dia Ya enggak usah mengungkap sesuatu yang sekiranya anu mas. Ya udah. Ngene akeh sing nanti ya kata sampean bener nanti di sawat dong ya otomatis mas. Terus jadi memang sensornya ikut barusan sebenarnya itu realitas sebenarnya cuman ya itu kan jadi logos, logika itu jadi kata-katanya ilmu atau hayat itu aja lah ya. Logos. Kalau eko itu oikos itu jadi rumah atau tempat. Itunya itu ekologinya. Kalau ekosistem berarti sesuatu yang berkaitan dengan ekos itu dari kata-kata apa Yunani ya itu. Nah, yang kene ya iya definisinya itu. Nah, ruang lingkupnya nanti banyak ini tentang organisasi, tentang individu, populasi, ekosistem, hingga biosfer karena ada alam semesta. Terus mempelajari bagaimana organisme beradaptasi, berinteraksi, simbiosis, persaingan serta bagaimana mereka memanfaatkan materi dan energi dari lingkungan. Jadi sebetulnya kalau karena ini nanti dibuat macam-macam lah ya. Tapi paling enggak jenengan paham tentang ekologi sama ekosistem gitu aja. Karena kalau itu nanti enggak kamu pahami mulai awal, maka kamu menganggap hidupmu itu ya kamu dengan manusia. Karo kewan kadang mbok sadui, gak ono seneng-senenge. Engko nek tanaman ya seenaknya kamu. Akhirnya delok to, hutan itu fungsinya sebetulnya untuk stabilisir alam semesta, Mas. Saking wong ranggus ekologi dan ekosistem ya ditau wabangi dibuka didol wis diapane terserah. Lah itu kan rusak jenenge jagat. Lah itu dengan bahasa apa saya ngomong atau mengetengahkan ini? Masa harus dengan sopan santun? Dia ngetok ira sopan santun loh. Itu loh.
Sekarang Mas Kaji merasakan apa enggak? Panas luar biasa. Alhamdulillah di AC jadi nggak begitu panas. Artinya panas yang luar biasa ini dampak dari apa? Dampak dari kurangnya oksigen. Kurangnya oksigen karena hutan yang selama ini sudah bagus mengendalikan kebutuhan oksigen yang ada, terus menyimpan toren-toren. Sebetulnya sumber mata air itu jangan kamu anggap sebagai sumber mata air, salah. Karena sumber mata air sesungguhnya dari mana Mas semua? Laut. Dari laut. Dipisahkan yang murni itu ke atas, diturunkan lagi, disimpanlah di pohon-pohon, disimpanlah di tanah. Untuk apa itu sebetulnya? Toren sebetulnya gitu. Biar saat kemarau itu bisa kamu ambil. Nah sekarang sumber mata air tanah yang torennya Allah langsung sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Kan sudah berubah. Dari manusia, kalau dulu manusianya 3 juta, sekarang 8 miliar. Akhirnya kan ada pohon yang dimakan manusia, pindah ke manusia, jadi panas. Banyakan C-nya, karena bernapas. Iya. Bukan Artinya, dampak rumah kaca, bukan. sebetulnya begini pemirsa ya. Jadi sebetulnya air, tanah, udara, api ini tidak akan mengalami penambahan dan penurunan. Iya. Dia konstan. Ya, cuman karena kebanyakan yang kentut 8 miliar jadi panas. Ya tidak juga. Oh enggak, dulu Karena nggak ada nanti yang ada kentut keseimbangan berat brot. itu. Sekarang kalau sudah tua kentutnya berat brot. Itu segala yang panas. Ya tidak juga itu. Pokoknya nganu Ki Bejo ini kalau ngomong saat ngaji kadang-kala ya jangan kamu masukkan loh pemirsa. Bener. Bejo ini kadang-kala deket nih masalahnya. Loh, Ya itu. ya bayangin, dulu waktu anak-anak, jangankan dibunyikan, mesti diselentik sampai bapaknya. Iya. Diam, sepi. Lah begitu jadi bapak, berat di mana-mana. Ayo, gak sopan gas. Itu Iya. garai panas. Sebetulnya kalau Karena kebanyakan C-nya. sebetulnya kalau Dan makan kalau satu terlalu orang nggak aja. pengaruh, ini 8 miliar ya kentut bareng ya. Itu sih garai panas. Karena antara peleburan Iya. dan penciptaan itu berimbang. Anu, pemirsa, nek jenengan kemarin ngaji di Al-Quran ini kan berimbang sesungguhnya. Karena adanya penciptaan dan peleburan itu diimbangkan oleh Allah. Oh, Allah sendiri bukan kamu kok. Itu loh. Dan kita sudah ngaji ini kan nggak usah melawan hukumnya Allah gitu aja. Karena hukum Allah itu sangat seimbang. Sangat seimbang. Makanya saya tadi kan ngomong, mengapa kamu RNA-nya tunggal, tapi DNA-mu itu yang ganda. Lah nek wis tangonane mesti lagi meneng kok Bejo. Nek ora mesti terus bahas karena melihat deret hitungnya dia. Biarinlah Bejo memang gitu loh. Ya, dia itu mancing saya biar menjelaskan ke kamu lebih detail kan maksudnya gitu dia itu. Megel nih Bejo itu. Saya tahu tapi tak biar kadang-kadang tak biar Yang panas kan di sini. Sangal bener gitu. Yang panas di sini, om tadi dari atas dingin kok tetap nggak berubah, malah kedinginan tuh. Bro itu greget nih kadang-kadang pemirsa. Bro tahu itu. Apalagi kalau dia nggak betul-betul paham gitu kan pengen mancing diulang-ulang biar dia nanti macelik baru dia diem gitu. Oh Bejo aja saya apa lama-lama modelnya. Gini pemirsa kembali lagi ke ngaji pemirsa. Jenengan percaya mbek Quran karo firman Gusti pemirsa. Serasa percaya sing ngomong sing piye-piye. Percaya nang Quran Islam selamat orang bujuk nek Quran itu. Dan kamu ndak usah punya sudah diketengahkan di Al-Quran itu. Alif lam mim dzalikal kitab la raib. Tidak usah ada keraguan di dalam dirimu dengan kedatangannya Al-Quran kitab suci itu. Karena tidak ada yang bisa kamu ragukan. Karena kamu sudah diwujudkan itu. Sudah, percaya mbak itu. Dan kamu sekali tempo, makanya saya akan challenge. Sekali tempo kalau sakit tidak usah ke dokter. Dia ojo ngombe pil, ojo ngombe apa. Meneng wae nang omah poso. Ya kasih dulu rumusnya, jangan ngomong gitu toh. Lah ngomong gitu toh ya tetap dene kelejingan tambah loro. Kalau saya gini pemirsa tak kasih tahu, jangan ini nggak dikasih tahu. Jadi saya sudah menerapkan rumus 7 kali sedot napas, tahan, kembalikan. Nanti pegel-pegelnya hilang. Udah gitu aja. 7 kali istirahat, 7 kali istirahat.
sehari 3, 4, 5, 6 kali juga nggak apa-apa. Sudah, nanti menyembuhkan sendiri dia sel-sel. Ya betul, memang ya itu aja kuncinya harus dengan nafas juga, jangan terus sakit cuma diem aja ya bahaya ke dokter nanti apalagi kalau sudah tensi atau apa yang gampang tidak baik ya jangan. Kalau sudah ngerti ya itu gunakan itu. Terus kuncinya di nafas, hidupmu karena dari nafas jauh. Kamu nahan air 12 jam kan kuat ya, bahkan kali 12 kali 12 kan kuat, tapi nek nahan napas 2 menit kuat gak kan? Kuat. Lah makanya aslinya hidup itu ya karena nafas gitu loh, makanya yang dhuwur ki nafas sih, nafas itu lah itu kan kaitannya itu. Makanya kebutuhan seseorang sekalipun arsimu itu di atas air, tapi kebutuhan air masih bisa kamu tahan sampai 3 hari mungkin nggak apa-apa, tapi lebih dari 3 hari ya dehidrasi nanti. Jadi nefron yang ada di dalam ginjal nanti mengkristal. Kalau sudah gitu nanti nggak bisa dipompa. Itu. Jadi ini tadi kembali ke pembahasan tentang anatomi kehancuran bangsa. Jadi begini, membangun peradaban bangsa, di sisi lain juga ada sebagian orang itu juga membuat kehancuran. Karena memang ini untuk keseimbangan, seperti Allah penciptaan dan peleburan itu sendiri. Jadi setiap hari itu sebetulnya juga ada orang yang meninggal, sekaligus juga ada orang yang melahirkan. Itulah keseimbangan dan yang ngatur Allah. Yang melahirkan setiap 10 detik ada 100. Yang mati setiap 10 detik ada 8. Jadi selalu tambahannya 2. Hijau ini luar biasa ini. Rumusnya bagaimana? Sudah dihitung sama PBB kok. Nek PBB saya enggak usah, tapi kalau di Al-Quran itu sebetulnya rumusnya gini. Namanya kehidupan itu daimun khosyun, berarti angka 8 dia benar 8-nya. Tapi kalau makhluk itu 9. Nah perbandingannya berarti hanya selisih 1 sebetulnya. 2. Selisih 1 menurut karena menurut hitungannya PBB. PBB saya kan ngomong Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya daimun khosyun itu 8. Karena angka yang tidak terputus. Kita bukan yang zatnya lah ya. Kalau sang penciptanya meliputi adalah 0 itu. Jadi sehingga dari 8 ini siklus sebetulnya. Itulah hidup. Makanya siklus hidup ya seperti itu. Karena itu nanti dikunci semua di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita sudah membahas tentang kematian sebuah kewafatan seseorang setelah wafat, jiwa ini kemana, itu nanti akan muncul di situ. Makanya sudahlah ini dulu aja lah. Sebetulnya nanti untuk itu ya ada dibahas tersendiri. Jadi setelah kewafatanmu nanti sesungguhnya jiwa itu kemana dan akan bagaimana, terus seperti apa, itu ada. Dan nanti setelah terjadi hembusan napas terakhir itu seluruh tubuhmu ini punya apa istilahnya, sistem penghancur. Jadi dalam tubuhmu ini nanti sistem penghancur yang paling cepat nanti adalah pencernaan. Pencernaanmu itu akan mengeluarkan enzim dengan sendirinya, makanya nanti meledak pertama itu orang setelah dikebumikan nanti di pencernaannya itu makanya sudahlah. Tahu nggak buktinya apa? Orang meledak perutnya buktinya apa? Dan saya belum ngerti itu. Tanahnya amblas 50 cm langsung terus katanya. Jadi itu pemirsa, makanya kalau nanti memang pengen ngaji Quran betul-betul, itu nanti di Quran ada semua. Jadi boleh nanti itu dibahas terakhir aja, karena maut itu ya nanti kita bahas kalau memang kita sudah bahas seluruh rukun iman, seluruh rukun Islam, itu kita bahas semua. Setelah itu baru mengenal Allah. Ini kan baru mengenal diri. Baru tata cara mengenal Allah itu ada. Allah dengan seluruh keasmaannya itu. Baru jenengan nanti akan mengenal tentang syahadat-syahadat itu. Dan nanti baru kita mengetengahkan sholat sampai haji. Karena nanti biar lengkap. Setelah itu nanti membahas interaksi antara jin dan jiwa.
korelasinya bagaimana. Nah, setelah itu nanti baru bahas kisah-kisah kerasulan dan kenabian atau kesunanan. Itu ada semua di Al-Quran sebetulnya. Cuma ya kalau sudah ngomong gini nih, sampai kapan tak itu? Itu meledak gitu. Jauhan. Entahnya sampai memang Itu misalnya, makanya Al-Quran itu memang luar biasa. Kalau jangan pengen bahas, saya siap. Saya senang sekali diajak bahas, seger rasanya. Iya, ternyata luar biasa Al-Quran. 30 juz ini dibahas, ternyata 7 langit, 7 bumi. Itulah Al-Quran. Dan semuanya dibahas di situ. Dengan kacamata Al-Quran, tidak lagi kita dengan data yang ada di PBB atau data yang ada dimanapun, tetap kalah Al-Quran jadi. Karena Al-Quran itu memang sumber dari segala sumber unsur. Itu pemirsa. Jadi sudah saya ketengahkan tadi bahwa membangun peradaban sebuah kenegaraan atau secara global itu sesungguhnya ada dua. Jadi seperti potensi minat dan bakat kelahiran setiap individu itu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif berarti sifatnya membangun, yang negatif berarti sifatnya menghancurkan. Memang ternyata itu hukum ketetapan Allah itu sendiri, terbukti dengan keniscayaan adanya hukum peleburan dan penciptaan sang zat itu terhadap seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sehingga nanti panjenengan mengenal tentang penciptaan itu sendiri. Karena penciptaan nanti ada 3 unsur. Yang pertama adalah kebakoan. Bako itu berarti hak miliknya Allah, sang zat, sang pencipta. Ini sang kholik yang memiliki. Setelah bako nanti kholidi. Setelah kholidi nanti abadi. Jadi ada 3 unsur itu. Makanya 30 juz jumlahnya Al-Quran. Jadi abadi itu namanya seusia kamu di situ. Makanya Al-Quran itu akan dijaga sepanjang masa selama masih ada bumi dan langit. Itu dijaga oleh Allah. Dan surga maupun neraka sedemikian juga kekal abadi selama masih ada bumi dan langit. Nah, itu berarti itu namanya kholidi, bukan bako. Saya contohkan gini dalam kehidupan. Anak TK itu ya abadi di TK itu. Nanti setelah di TK itu maka dia akan mengakhiri masa TK-nya itu, dia akan mengawali masa anak-anaknya. Sehingga berarti abadi itu ke personnya, ke individu masing-masing, keabadian itu sendiri. Ya. Tapi alam semesta tidak, kholidi. Saya contohkan gini. Saya dulu sekolah itu di SDN Kawu 2. Sekarang SDN Kawu 2 sudah tidak ada. Karena menjadi SDN Kawu 4. Tapi dunia pendidikannya selama masih ada makhluk hidup, maka selalu ada dunia pendidikan itu. Itu bakok. Seperti bakoknya Allah itu sendiri. Udah clear ya? Berarti si individu yang berpendidikan di lingkungan itu, maka ya seusia itu dia. Gitu loh. Makanya orang ini nanti abadi seusianya dia di alam semesta ini. Limitasinya berapa? Silakan. Ada yang 30, 40 atau berapa silakan. Ada yang sampai 100 lebih. Itu dia abadi aja. Tapi ini nanti jadi gini. Nyatane enek SD ku ya sing nggak eksis karena sudah tidak ada mahasiswanya dan sudah tidak ada siswanya, sehingga ditutup. Sedemikian juga universitas. Universitas ini ada berapa tapi kan tidak eksis semua. Kalau tidak ada mahasiswa kan universitas ini akhirnya tutup. Itu loh. Saya contohkan gini. Saya dulu di ITN Malang itu. Sampai sekarang ada ITN Malang. Lahir kapan ITN Malang itu lahir? Mulai sejak awal dia membina menerima mahasiswa itu. Tapi sampai sekarang ada kok. Dan selalu ada mahasiswa yang ke situ lagi. Terus lah kurun waktu ternyata nanti kalah saingan sampai gulung tikar, akhirnya ITN-nya hilang. Itulah kholidi ITN.
wadahnya kependidikan itu. Tapi dunia kependidikan apa akan hancur? Tidak. Selama masih ada makhluk hidup dan selama masih ada mahasiswa. Lah mahasiswa itu selalu akan ada apa enggak? Wong dari turun temurun dia selalu mahasiswa. Itu loh maksudnya. Sehingga jenengan ngerti bakok. Bakok itu Allah sendiri. Lah, wis gak iso dipadakne iki. Jangan niru-niru ini. Karena dah clear ya di sini ya. Berarti tahu tentang abadi, tahu tentang kholidi, tahu tentang bakok. Lah nek orang ngaji Quran sik sepurane pernah membahas tentang abadi, kholidi karo bakok. Selama ini gimana ngertinya? Itu pemirsa. Jadi kalau jenengan wis pirsa itu ini untuk mensetat awal kita ngomong tentang anatominya sebuah peradaban. Nanti saya bahas per ayatnya. Ini mukadimah dulu. Jadi analisis tentang kaum mutrafin. Kita ngomong kaum mutrafin ini akhirnya. Karena kaum mutrafin ini termasuk kaum yang mempunyai muatan negatif. Karena perusak sifatnya. Engko nek sing kaum ora perusak jenenge apa? Lawani mutrafin apa? Mutakin. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi lawannya itu mutrafin panggah kalah karo mutakin. Itu di hadapan Sang Pencipta. Makanya hati-hati, nanti begini pemirsa. Jadi sesungguhnya semua nanti akan ada versusnya. Tapi itu dua-duanya semuanya adalah merupakan bentuk tasbihnya seluruh makhluk kepada Sang Dat. Berarti Dat iku wis gak nyalahne sapa-sapa, Mas. Karena dikasih seluruh potensi itu ada di dalam dirimu masing-masing. Lah karek sing mbok ketengahke, mbok rekam ning Gusti Allah potensi sing ndi ngene lho, Mas. Paham maksudnya ke sini? Itu sehingga panjenengan selalu dimintai jawaban. Jawabnya gampang, bertanggungnya angel. Ya otomatis. Makanya hati-hati jenengan melihat itu karena gini. Kaum mutrafin ini berdasarkan Al-Qur'an itu dampak terhadap krisis ekologi itu luar biasa dahsyat dampaknya, dan dampaknya secara sistemik. Kalau sistemik ini berarti dia merusak siklus, menggulung sistem itu. Tapi kalau sekedar kontak body aja sebetulnya ya cuma itu yang kena gitu. Tapi kalau sistemik itu masuk ke jaringan, masuk ke dalamnya. Jadi dampaknya ngeri. Padahal kita tadi sudah ngomong ekologi dan ekosistem. Cocok ora nek terus tak bahas ini. Ngono lho maksudku. Enggak cocok alah. Nah, itu jargoni ngono kan. Cocok ya? Tuh. Jadi tidak sekedar semua ini sebetulnya mengingatkan kita gitu aja. Ini kan hanya mengingatkan kita bahwa ya jangan seperti itu gitu. Makanya kan ini saya ketengahkan di podcast ini. Karena orang itu kalau sudah merusak secara sistemik, ini kan penanganannya harus menyeluruh, Mas. Tidak bisa ditangani hanya sekedar kalau kontak full body contact itu kan hanya area yang dipukul ini aja lah, taruhlah. Kesleo ya area kesleo. Lah nek sistem iki mlebu ning saraf lho, Mas. Ini ada pelajaran contoh paling gampang, itu kesusahan. Pernah tahu tukul nggak? Iya tahu. Kenapa? Apa katanya? Iya enggak tahu. Kembali ke laptop. Ini ya apa deh? Sekarang gimana? Ya sakit. Ya itu artinya orang tuh berputar siklusnya.
yang abadinya di usia itu. Pokoknya holidinya sekarang wadahnya udah mulai rusak. Tukul itu kan orang kalau kita ngomong tukul semua kan pernah lihat. Iya. Nah, apa dulu tuh acaranya Ada apa? bukan empat mata, akhirnya bukan empat mata, kan sudah jadi lawan tuh empat mata, bukan empat mata. Ya sekarang nggak ada mata-matanya lagi udah. Yang ada tinggal cerita wadahnya yang sudah mulai. Nah, itulah ya, makanya kan, tapi bahwa kehidupan kan selalu ada. Kehidupannya tetap ada, Kok lawakannya tetap ada. Iya. Cuman orang yang melawaknya di zaman itu sudah wadahnya rusak. Holidi. Jadi analisis kriminalitas mutrafin ini berdampak pada krisis ekologi alam semesta. Jadi istilah mutrafin dari istilah mutroh. Ini merupakan bentuk jamak dari kata mutroh. Mutrafin. Jadi mutrafin ini jane memutarbalikkan. Wong kurang ajar. Jadi mental-mental yang selalu memutarbalikkan keadaan yang semestinya. Nok Nugroho sama Ah. Netanyahu sekarang ini judulnya, dan kerjaannya memutarbalikkan. Nah, jadi Itu mutrafin. mutrafin. Nah, jadi mutarbalikkan sesuatu yang mestinya menjadi siklus yang baik. Itu dipotong siklus itu, dirusak, diputus-putus sehingga bingung siklusnya. Aku iki kudune wayah kemarau, tapi arep tak tok nek kemarau ku wis gak iso karena ekologinya terputus. Siklusnya yang diputus. Nah, inilah dampaknya sangat mengerikan gitu. Itu namanya nongtok bool. Nah, Nongtok bool. apa Mas? Ya itu tadi yang sampai terangkan barusan. Mau keluar jadi tidak jadi kan? Iya, Ya, karena ada bolnya gitu. Iya. Kan nggak sih do, Iya. loro soalnya gitu. Iya, karena Sakit kan buminya kan. harus ya otomatis Mas, gak sakit. itu namanya nongtok bool. Ini luar biasa sih. Jadi itu merupakan mutroh. Jadi dari mutrafin itu terminologi fundamental dalam Al-Quran. Fundamentalis kata-kata pondasi lah wis ngono ae. Neng Al-Quran wis. Jadi barang dasar Mas ya. Yang sangat mendasar. Pondasi lah, dasar dhisik to Mas. Landasan seluruh bangunan itu namanya pondasi. Itu lah. Engko nek tak omongne fundamental, nek takok fundamental ki apa? Bingung. Dasar. Sesuatu yang sangat mendasar gitu. Jadi dia merusak dari dasarnya. Mentalnya. Ya fundamental dari dasar mental itu dirusak. Jadi ben wong itu kuwalik kiblate ngono lho. Contoh Indonesia kemarin pelajaran sejarahnya dihilangkan. Rusak wis bangsanya 50 tahun ke depan tuh rusak karena nggak belajar Betul. sejarah lagi. Ya. Ibarat pohon tuh akarnya dihilangkan ya kali mati nih kering. Ya, sekalipun nggak ketok. Kalau jati itu namanya meranggas. Kan nggak keluar lagi daunnya. Itu gugur Mas. Nek meranggas sih gini Mas, tak terangkan. Meranggas itu tanaman yang usianya ratusan tahun. Dia mati dengan sendirinya karena memang sudah saatnya mati. Itu kan alaminya. Heeh. Nah sekarang itu dibikin yang belum sewaktunya dibikin meranggas biar lebih cepat dipanen. Istilahnya urung wayahe wis di etrel. Namanya nongtot bool tadi, harusnya musim begini jadi nggak jadi keluar karena dirusak sistem itu namanya sistemik. Makanya nek iki ngomong ini nopo ya terlalu keduren Mas. Ya gini, masalah durungga itu kan setiap orang mengambil jurusan dia semakin bodoh jurusan yang lain. Kan gitu. Iya. Tapi semua kan kalau sudah mengalami sekolah menengah atas, Nah, berarti kan paling tinggi. iya. Karena setelah itu bodoh lagi, dia ngambil jurusan itu kan tambah bodoh. Iya. Apalagi kalau udah profesornya anggrek ya dia ngertinya anggrek aja, nggak ngerti mangga. Jadi dari kata mutroh, terminologi fundamental yang sangat mendasar dalam Al-Quran
yang merujuk sebuah kelompok inti yang secara historis sih berarti dia betul-betul mau melumpuhkan secara, yaitu tadi loh, historis itu koyo historis kehidupan ini berarti unsur awal itu wis dientek nesek itu dirusak. Ya. Jadi selain secara fundamental dasar-dasarnya, jadi seluruh keturunan istilahnya apa ya, anak turun historis itu Mas. Iya. Nah, turun. Hancurkan. Ya, jadi dia ndak main-main memang. Nah, ini saya jadi ingat tadi. Jadi saya punya teman sekarang profesor. Profesornya karena dia bisa menganeka-ragamkan mangga. Jadi dari anggap aja di spesies mangga itu ada 10. Dengan ilmu biologinya, Ya. dari 10 yang ada di muka bumi mangga itu dibikin jadi 100 macam. Nah itu baik Mas. Nah, tapi tidak 100-nya itu bisa dimakan. Oh. Ada yang beracun karena hasil itu tidak selalu sempurna kan. Nah, yang sempurnanya yang dikeluarkan, yang tidak sempurnanya di Nek itu baik. Lah nek yang ndak baik iki gini loh Mas. Kudune alas itu dilindungi, aja ngawur. Lah ya entek-entekan Mas. Padahal mestinya itu kan tetap enek hak untuk apa ya, istilahnya penghijauan Mas ya. Istilahnya nek sekarang saya tanya, taman hijau itu. para Bu Jawa sudah pernah lihat kebun sawit kan? Ya udah lah. Berapa puluh hektar? Boleh harus gak ngomong wah aku kapanane nang Kalimantan Tengah itu nang Pangkalampung roh lagi arep Masya Allah ternyata ndak jadi hutan itu sekarang. Lihat kebun pinus, Kalau kebun pinus nggak usah ke luar Jawa Mas. kebun akasia, Nggak usah keluar Jawa kebun sini mente, sudah banyak. kebun karet. Yang paling kasihan ini kebun kacang tanah. Bayangkan kalau gunung jadi kebun kacang tanah, ya itu tadi banjir akhirnya. Jadi ini maksudnya Apa yang disebut hutan? Hutan itu kan berarti beberapa jenis, Iya. heterogen, Iya. dibikin homogen. Nah, itu nggak bisa. Akhirnya apa? Ya, Hancur. ya sudah. Yang jelas gini, hutan itu harusnya tanaman keras dulu aja. Ini bukan memprediksi. Indonesia tinggal menunggu waktu akan seperti Arab Saudi. Arab Saudi akan seperti Indonesia. Iya. Kan sudah diomong dong. Kenapa sekarang orang Indonesia lagi demen nanam kurma? Padahal Profesor Jepang ngomong, setiap tanaman dari manapun ketika dibawa ke sini itu akan membawa ekologinya. Iya, iya. Jadi suatu saat kalau semua orang Indonesia nanam sejenis palem-paleman, maka akan jadi padang pasir. Iya, karena palem itu memang gak ono sejuk-sejuk Ya sudah. Justru mendatangkan apa itu kalau saya Ya kemarin. kan ekologi tadi ngomongnya. Iya. Jadi suatu saat Indonesia akan jadi padang pasir. Berarti itu termasuk nyuwun sewu mutrafin Mas ya. Walaupun masih bersiklusnya Nah, bertahun-tahun lagi. Iya, saya tanya. Oh. Berarti itu kan salah satu contoh mutrafin. Dia tidak sadar sedang jadi mutrafin. Karena yang dia pikir adalah timbangan ngimpor kurma tanam dewe. Padahal suatu saat akan terjadi ekologinya pindah. Pasti. Sementara orang Arab sekarang pada nanam seperti di Rumput, Indonesia, iya. tanam duren, tanam iya. tomat, tanam paya dan sebagainya gitu. Nah, itu kan siklusnya bergeser. Ya otomatis. Nah, suatu saat padang pasir itu akan ada di wilayah tropis. Ya. Kalau kita ngomong secara Ya. siklus ekologi sampai dengan tahun sampah. Ya memang makanya hati-hati. Jangan, karena kelompok inti yang secara historis terbukti menjadi faktor kehancuran ini, kehancuran peradaban itu memang sekalipun jarang dibahas loh Mas, mutrafin ini memang di dalam Al-Quran. Yang diketengahkan rata-rata apa sih Mas? Neng Quran itu jahil, zalim,
dolim, musyrik, Kan memang kafir. sudah dibikin sistem sama orang-orang ahli kitab. Iya. Ya begitu. Mutrafinya tidak dibahas. Bukan tidak dibahas. Memang disembunyikan Nah, biar itu bener itu. Memang ya saya tidak ngerti. Al-Quran sendiri ini kalau kita ngaji bener-bener ternyata luar biasa. Tapi nek ngaji dongeng, ini gak pernah sing didongeng nek kuwi sing endah-endah tok itu lho. pernah dengar cerita enggak Apa? ketika pembumi hangusan Irak yang di situ dulu di zaman itu semua sumber ilmu pengetahuan itu ada buku-bukunya ada di Irak zaman kejayaan Islam yang dihancurkan dulu apa? Ya buku-bukunya dihancur. Udah sampai katanya ceritanya sungai itu jadi berwarna tinta karena semua bukunya dihancurkan. Yang buku-buku intinya di bawah itu sejarah lah ya yang berkata begitu. Nah makanya akhirnya orang Islam menjadi tenggelam dan muncul ahli kitab Ya, yang ahli sekarang kitab ada ini kan ahli kitab. yang bisa mendongeng dan bercerita. Saya ingat waktu saya belajar ilmu Wellbright itu, Eh, ilmu Wellbright itu sudah dipraktekkan di sono, negaranya sono tahun 1600-700. eh, Lah kita baru belajar tahun 2000. Berarti kan ketinggalan 200 tahun. hmm. Nah di sana sudah menemukan drone bisa terbang, di sini masih santet yang terbang. Layang-layang. Ya, itu contoh nyata. Nah, cuman kan itu tadi, ini ngomong apa sih? Ya boleh ini termasuk membahas peradaban kok arahnya. Karena kita menurut catatan sejarah kan dihancurkan peradaban budaya Jawa ini 350 tahun yang lampau. Sudah. Nah sekarang zaman dulu orang nekuk keris seperti apa? Yang meliut-liut itu pakai api apa pakai tangan? Ya pakai api di tempat. Ya. Tapi kan meliuk-liuk gini Iya. disebut empuk. Iya. Orang Jepang belum bisa loh di zaman itu. Eh, Orang Jepang tuh baru bisa bikin peleburan itu setelah dia nyuri dari Jerman tahun 1950-an sampai 1960-70 dia sudah bisa menemukan metalurgi yang bikin blok mesin dipanaskan bloknya kok. Dulu Jerman tuh masih yang bisa. Orang Jawa sebenarnya lebih sebelumnya sudah bisa, tapi dihancurkan. Ini kalau ngomong sejarah. Tapi kalau ngomong di Quran, ya Ma'juj sudah ada dari zaman dulu. Bagaimana itu besi dicor sehingga dua dinding itu katanya kan? Kan Ma'juj itu kan dinding besi kan? bukan itu. Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya cerita diceritakan. Dia tidak ngerti Qurannya. Tapi kalau di yang arti harfiah yang tersurat itu kan disuruh ngecor sehingga orang-orang di sini tidak bisa ke sebelah sini. Ya, nanti Ya'juj Ma'juj dibahas sendiri aja lah. Biar ndak ngawur ceritanya ya. Ya karena itu kan sehingga tidak bisa ditembus. Kalau di situ kan yang aku baca dicor itu dinding besi setinggi, bahkan sekarang kan sudah jadi tempat wisata. Ini dinding Ya'juj Ma'juj dicor setinggi di mana tuh di daerah lupa saya namanya gitu. Jadi gini pemirsa, itu nanti kaitannya dengan Zulkarnain sebetulnya. Jadi Imam Mahdi Zulkarnain nanti larinya ke Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya cerita yang diceritakan gendong-gendong. Jadi Mbak Surin nanti tak gendong gitu. Nanti dibahas sendiri aja lah. Dia mengetengahkan itu dulu itu. Ini kita bahasnya mutrafin aja. Nanti kalau memang pengen kepejeng-pejeng ya sudahlah, mutrafin ini setelah selesai nggak usah kita teruskan untuk ke yang musibah itu sehingga menjadi adab. Pengen Ya'juj Ma'juj nanti tak bukakan yang khusus Ya'juj Ma'juj, pembahasannya ada, sehingga nanti kita nggak pernah mengungkap cerita itu lagi dengan bahasa itu gitu.
bahasa Al-Qur'annya nanti bisa diketengahkan yang lebih dengan teknologi Prabu Jolo-Jolo. hmm, Dulu tuh kalau mau udara segar kita kan harus ke atas gunung. otomatis jauh Sekarang- dengan teknologi jenengan nggak neng gunung aja wes Itu enak. dulu. Hmm. Kalau sekarang udara dingin gunung itu bisa dipindah ke tengah laut bahkan ke pinggir pantai tetap dingin. Nah itu karena kemajuan teknologi bahasanya. Jadi, nek saiki ya pakai high pressure itu Nah. miliknya angkatan laut itu. Kalau kan zaman masuk kewalian, di oksigen. saya ingat banget ini. Tapi ini boleh percaya boleh tidak pemirsa. Waktu itu saya dengan seseorang dia bilang gini, panas ya? Iya panas. Ya kan wong kono biasa adem, dekene panas. Iya, waktu itu lagi nepe Apa? gabah. Ya, di jemberan padi. Panas itu jam 12 siang itu, Ya. keringetan. Terus dia bilang, mau adem? Dia bilang, ya mau lah. Saya kan ini dulu, hari ini adem. Jangan hari ini adem. Senang gigi saya. Saya gini, kok iso ya? Jam 12 siang kok menggigil kedingin? Pasti dingin. Lagi kan, awal kan biasa gini gitu. Iso karena udara kok pegunungan kesini jadi dingin. Ya boh? Ini. Nah, bisa. Artinya tidak usah dengan teknologi, kan kamu bisa merasakan ini. Nah, cuman saya tidak heran. Ini cerita nih, Prabu Jolo-Jolo. Ya. Waktu itu di depan apa? Kan panas ya, Hmm. panas mau Jumatan. Saya iseng begini. Biasa ini buka rahasia nggak apa-apa. Artinya sesuatu tuh yang tidak mungkin bisa mungkin karena di dunia kan. Iya. Nah, saya cuma begini, ya Allah, panas banget, panas banget, sampai rasanya udah gak kuat kepalanya udah gak. Ini kalau terus kayak gini bisa pingsan ya, dehidrasi. Kita lihat suhu sudah hampir 38, 40. Semprot terus itu. Mau semprotan emang udah dibilangin ya. Ustaz gini, masa saya harus nyemprot nanti pas sholat gitu. Jenengan maha kuasa. Masa nggak bisa mengademkan? Hanya dalam tempo sekian detik saya itu kebingungan. Itu saya langsung sujud nangis. Ya Allah, belilah jenengan enten. Nah, ini kok ono wong kene iso ngono. Saya langsung ingat saya. Dia kesekan bahasa saya kan gitu waktu itu ya. Saya dia terus saya tanya, gimana kok bisa gitu? Saya dibagi dong ilmunya. Yo tirakat saya jadi suwen. Tirakat tuh Asia ya aku bilang. Kan dengan 4 juta kan sudah bisa lawan ini. Nah, cuman kan yang sulit tuh mengadakan 4 jutanya itu kelincingan. Nah, pakai tirakat kan itu bahasa orang dulu gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke Mutrafin. kaum mutrafin ya, secara historis memang menjadi faktor kehancuran peradaban. Sekalipun sebetulnya mutrafin ini jarang sekali dibahas di dalam Al-Quran. Makanya ini nanti akan saya ketengahkan setelahnya ini mau gimana dulu sehingga jenengan nanti tidak kebingungan masuk betul-betul masuk ke sananya itu sudah bisa pasilnya sudah bisa menemukan gitu. Tidak kebingungan lagi dengan ini. Jadi karena orang ini membuat kehancuran dengan Udah berapa jam? mana itu sudah. Ya, Jadi ini pemirsa ya, mungkin karena sudah kelamaan bagaimana nanti bisa kita teruskan untuk video berikutnya pemirsa.